Iya, hari ini kita diskusi tentang mikrobiologi kerusakan pangan di pertemuan ke-11. Pastikan bahwa Anda semua sudah mengisi absensi di Sibda. Cukup jelas suara saya? Jelas, Pak. Oke, kita mulai saja, yaitu pendahuluan. Kerusakan pangan itu merupakan proses metabolik yang menyebabkan pangan menjadi tidak diinginkan atau tidak dapat dikonsumsi. Jadi prosesnya itu metabolik, berarti ada proses enzimatis di dalamnya. Karena apa? Tidak dapat dikonsumsi karena adanya perubahan. Perubahan itu bisa banyak hal. Yang berikutnya adalah pangan yang rusak itu mungkin saja aman dikonsumsi, atau mungkin kalau dikonsumsi tidak menyebabkan sakit. Mungkin karena tidak mengandung mikroorganisme patogen atau zat racun atau toksin. Walaupun begitu, pangan yang rusak itu walaupun sudah mengalami perubahan tekstur, aroma, rasa, dan tampilan. Karena ada syarat, pangan itu bisa menyebabkan sakit dalam sistem pencernaan manusia. Ini kaitannya ke sistem pencernaan nanti. Maka semua penyakit yang diakibatkan oleh keracunan pangan biasanya didahului oleh penyakit pada sistem pencernaan. Kerusakan pangan oleh mikroba terjadi sebagai konsekuensi dari adanya pertumbuhan mikroba di dalam bahan pangan, atau mungkin karena pengeluaran enzim ekstra maupun intraseluler setelah lisis sel dalam pangan. Jadi perubahan warna, bau, tekstur, pembentukan lendir ataupun akumulasi gas itu indikator yang dapat dideteksi berkaitan dengan kerusakan jenis pangan. Jadi kerusakan pangan yang disebabkan oleh pertumbuhan mikroba terjadi lebih cepat dibanding kerusakan pangan yang disebabkan oleh enzim ekstra ataupun intraseluler tanpa sel mikroba hidup. Jadi tolong digarisbawahi pernyataan yang tadi. Dominasi jenis mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan pangan dipengaruhi oleh faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik. Nanti dicek ulang materi terkait faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme pada mata kuliah sebelumnya. Faktor-faktor itu lah yang menyebabkan kerusakan pangan. Kenapa berhubungan? Karena bahan pangan merupakan tempat hidup baik bagi beberapa jenis mikroorganisme. Karena dia tempat hidup baik, kalau dia mikroorganisme menyebabkan patogen, maka dia menyebabkan kerusakan pangan. Faktor lain bisa juga karena adanya kompetisi antar mikroorganisme. Kembali lagi diskusi ke mata kuliah sebelumnya, ketika jumlah bahan pangan tetap, sementara jumlah mikroorganisme bertambah, maka akan terjadi namanya kompetisi, memperebutkan bahan pangan. Caranya gimana? Mikroorganisme itu kalau masih ingat di kurva pertumbuhan, mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini bisa jadi
berpengaruh bisa jadi mematikan mikroorganisme lain. Itu caranya si mikroorganisme berkompetisi. Kemudian jenis mikroorganisme juga dipengaruhi oleh waktu inkubasi. Perubahan dominasi mikroorganisme pada kerusakan pangan dapat terjadi jika pangan disimpan dalam waktu yang lama. Kemudian kebanyakan pangan mentah dan pangan olahan mengandung beberapa jenis kapang, khamir, dan bakteri yang mampu tumbuh dan menyebabkan kerusakan pangan. Jadi misalnya waktu inkubasi itu, misal ya, pertumbuhan bakteri Lactococcus berbentuk batang dan Pseudomonas awalnya tumbuh cepat jika dihadapkan pada susu yang mengandung laktosa. Jadi waktu inkubasi cepat karena dipengaruhi oleh jenis makanan, salah satunya. Kemudian penyebab utama kerusakan pangan dilakukan oleh bakteri. Kemudian diikuti oleh khamir dan kapang. Jadi Anda pahami apa itu khamir, apa itu kapang. Apa itu yeast, apa itu mol. Kenapa terjadi begini? Karena ternyata bakteri merupakan mikroorganisme yang pertama tumbuh dalam pangan karena mempunyai waktu generasi yang pendek. Anda bisa flashback ke belakang ketika praktikum mikrobiologi, lama waktu pengamatan pertumbuhan bakteri itu hanya 1 kali 24 jam. Tapi kalau fungi atau jamur bisa sampai 3 sampai 6 kali 24 jam. Itulah kenapa bakteri penyebab utama yang pertama dalam mengakibatkan kerusakan pangan. Selanjutnya adalah pada kondisi pangan yang tidak mendukung pertumbuhan bakteri dan khamir. Contohnya misalnya pada roti keju dengan struktur yang keras, kemudian sosis yang kering, serta buah dan sayuran yang asam, kerusakan pada umumnya terjadi akibat pertumbuhan kapang. Nanti ini dihubungkan sama faktor pertumbuhan dan perkembangan suatu mikroorganisme. Kemudian pangan yang dikemas dalam keadaan hampa udara dapat mengurangi kerusakan pangan oleh kapang dan beberapa jenis khamir, tapi tidak dapat mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh bakteri anaerobik, mau itu anaerobik obligat atau anaerobik fakultatif. Inilah yang membuktikan bahwa makhluk hidup itu tidak selalu harus membutuhkan oksigen dalam kehidupannya. Karena ada jenis mikroorganisme yang justru keberadaan oksigen menyebabkan racun atau kematian bagi mikroorganisme tersebut. Nanti ilustrasinya silakan dipahami. Kemudian mikroorganisme harus melakukan pertumbuhan hingga mencapai jumlah tertentu untuk menghasilkan perubahan warna, bau, tekstur, serta pembentukan lendir atau gas. Jadi walaupun jumlah tersebut bervariasi bergantung pada jenis pangan dan mikroorganisme. Contohnya misalnya bakteri dan khamir itu memerlukan pertumbuhan hingga mencapai jumlah sekitar 10⁻⁷ untuk mengakibatkan kerusakan pada suatu jenis pangan. Hitung 10⁻⁷. Selanjutnya jenis pangan. Tingkat kerentanan pangan akibat kerusakan mikroorganisme itu bervariasi
dan dipengaruhi oleh perbedaan faktor seperti aktivitas air, potensi oksidasi, reduksi, kandungan nutrisi, dan sebagainya. Itu standarnya pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Akan tetapi, berdasarkan tingkat kerentanan terhadap kerusakan mikroba, pangan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pangan perishable yang cepat rusak dalam beberapa hari, atau pangan semi perishable yang mempunyai masa simpan relatif panjang. Yang terakhir, non perishable mempunyai masa simpan sangat panjang. Itu perbedaannya. Kemudian apa jenis-jenis pangan? Ada daging, telur, ikan, susu, sayuran, dan seterusnya. Contoh daging, misalnya. Daging mentah dari ternak mengandung sekelompok besar mikroorganisme yang berpotensi menyebabkan kerusakan pangan. Contoh misalnya ada Pseudomonas, ada Acinetobacter, dan seterusnya. Dominasi ini pada daging ya. Dominasi jenis mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan daging ditentukan oleh ketersediaan nutrisi, oksigen, suhu, dan lama penyimpanan, pH, serta waktu generasi mikroorganisme pada kondisi lingkungan pangan tersebut berada. Itu kejadian pada daging. Misalnya Pseudomonas merupakan bakteri yang mendominasi kerusakan daging yang disimpan secara aerobik. Kalau pernyataannya begitu, berarti Pseudomonas ini punya ciri pertumbuhan, dia memerlukan oksigen dalam kehidupannya, aerobik. Kadar gulanya pasti ya glukosa, dan seterusnya. Itu contoh pada daging. Contoh lain misalnya ada bakteri skrofilik anaerob. Kalau dia skrofilik anaerob berarti suhu rendah, tidak memerlukan oksigen. Itu sering dikaitkan dengan kerusakan daging yang dikemas hampa udara. Jadi kalau ada pertanyaannya, kalau ditemukan bahan pangan yang dikemas hampa udara dan mengalami kerusakan bahan pangan, maka mikroorganisme yang hidup pada bahan pangan tersebut adalah misalnya A aerob, B anaerob. Tentu jawabannya anaerob karena hampa udara. Cirinya apa? Kemasan yang menggelembung merupakan karakteristik kerusakan daging karena pembentukan gas, asam butirat, butanol, dan komponen bersulfur. Jadi kalau ada makanan yang dipres, kemudian menggembung secara tiba-tiba, maka dipastikan itu terjadi kerusakan pangan akibat golongan mikroorganisme anaerob. Karena tanda-tandanya seperti yang tadi, menggembung karena ada gas, menggembung. Kemudian bagaimana caranya supaya daging mengalami keawetan? Contoh misalnya penyimpanan daging mentah pada suhu rendah, di bawah 5 derajat misalnya. Itu bisa menghambat pertumbuhan mikroba. Sehingga kerusakan daging tersebut hanya didominasi oleh jenis bakteri skrofilik atau bahkan di suhu minus atau 0 derajat. Kemudian kalau contohnya misalnya jenis pangan pada telur, misalnya. Telur itu, pori-pori kulit telur dan membran dalam telur tidak dapat mencegah masuknya bakteri dan hifa kapang, khususnya pori-pori yang membesar selama penyimpanan. Maka ada istilah sebelum dimasak, telur dicuci dulu cangkangnya. Peningkatan kelembapan dapat meningkatkan jumlah bakteri motil yang masuk yang telur. Kalau nanti cek berapa persen karbohidrat pada putih telur, pada kuning telur, dan seterusnya. Karena berpengaruh terhadap jumlah jenis mikroorganisme yang hidup di situ.
Kemudian bagaimana mencegahnya? Pencegahan pertumbuhan mikroba pada kuning dan putih telur dapat dilakukan dengan pasteurisasi atau pembekuan. Anda ingat kembali proses sterilisasi secara pasteurisasi yang dipelopori oleh Louis Pasteur. Bagaimana ceritanya? Anda harus ingat kembali. Atau dengan pembekuan suhu rendah. Namun cairan telur yang disimpan pada suhu ruang sebelum pasteurisasi dapat ditumbuhi oleh bakteri yang menyebabkan perubahan aroma, asam, dan seterusnya. Itu untuk telur. Kemudian ada contoh berikutnya ikan. Ikan termasuk pangan perishable. Ingat kembali perishable itu apa? Kaya protein dan dengan kadar asam amino bebas yang tinggi. Jadi mikroba hidup di dalamnya memetabolisme asam amino tersebut dengan menghasilkan NH3. Kemudian pada ikan laut dan ikan air tawar mengandung trimetil oksida yang didegradasi oleh beberapa jenis bakteri menjadi trimetilamin. Apa akibatnya? Akibatnya ikan berbau busuk karena pengikatan besi. Itu beberapa penelitian. Kemudian selain itu, kondisi penyimpanan dan pengolahan juga berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. Ini udah pasti ya kan. Ikan yang dikemas dengan kondisi karbon dioksida dan penambahan natrium klorida pada konsentrasi rendah cocok untuk pertumbuhan bakteri asam laktat. Ikan asin cocok untuk pertumbuhan hamir dan kapang. Anda harus ingat itu. Kenapa hamir dan kapang yang cocok tumbuh pada ikan asin? Nanti fisiologinya Anda jelaskan. Kemudian kalau ikan yang dipanen di air tawar dan laut mudah mengalami kerusakan karena aktivitas autolytik enzim. Itu untuk beberapa jenis ikan. Kemudian susu. Susu mentah itu mengandung berbagai jenis mikroorganisme. Komposisinya cari nanti komposisi susu sapi mentah itu berapa. Kemudian bagaimana mikroba merusak atau memberdayakan. Jadi susu ini apa ya? Istilahnya tempat terbaik bagi pertumbuhan mikroba karena komposisinya sangat kompleks. Kemudian mikroba yang terdapat dalam susu berpotensi untuk menyebabkan kerusakan susu dengan cara memetabolisme laktosa. Kaitannya begini, bagaimana cara mikroba memetabolisme laktosa? Anda perlu ingat mata kuliah biologi molekuler. Operon lak. Jadi di mikroorganisme itu ada istilahnya apa ya istilahnya ya? Dalam prokariot regulasi pengendalian ekspresi genetik. Jadi kapan operon lak itu aktif, kapan operon lak itu negatif. Jadi ketika kembali lagi ke misalnya ini ke mikrobiologi misalnya begini. Ketika mikroba dihadapkan dua sumber energi, ada laktosa, ada glukosa, maka glukosa yang dimanfaatkan terlebih dahulu. Ketika glukosa habis, tinggal laktosa, maka terjadilah yang namanya tadi regulasi ekspresi gen.
terekspresi genlah gen yang bisa menghidrolisis laktosa. Itu komponen pada susu. Jadi Anda ingat lagi biologi molekulernya tentang bagaimana cara kerja operon lak. Ada operon triptofan. Apa itu operon nanti bisa dicari. Kemudian contoh pada susu mikrobanya, misalnya Pseudomonas yang tidak menghasilkan enzim laktosa akan memetabolisme komponen protein sehingga menyebabkan perubahan tekstur dan warna. Itu contohnya. Misalnya lagi bakteri coliform yang mempunyai enzim laktosa menghasilkan asam laktat, CO2 dan H2 menyebabkan gumpalan, buih, busa serta susu rasa asam. Jadi kalau punya kejadian seperti itu berarti bakteri tadilah yang punya peran. Bisa juga menyebabkan susu berlendir dan seterusnya. Bagaimana caranya supaya lebih lama susunya? Susu yang diberi perlakuan panas sangat tinggi, UHT. Anda beli susu di supermarket, Anda cek kemasannya UHT, ultra high temperatur. Pada suhu itu dipanaskan pada suhu 150 derajat Celcius selama beberapa detik. Ini produk steril komersial yang hanya berisi spora hidup beberapa bakteri termofil. Susu UHT yang tadi itu tidak rentan terhadap kerusakan oleh bakteri pada suhu penyimpanan hangat. Tapi kalau pengalengannya tidak efektif atau tidak steril, ya akan mengakibatkan kerusakan juga. Kemudian bagaimana dengan sayuran dan buah? Sayuran mentah, ini lalapan ya biasanya, mengandung mikroorganisme yang berasal dari tanah, air, udara. Bisa juga selain di sayuran mentah itu kan, selain hidup kan, kalau Anda pernah dengar bakteri endofit, bakteri yang hidup permukaan, kemudian ada juga nanti sisa-sisa residu dari pestisida. Maka anjurannya adalah cuci dengan bersih sebelum dikonsumsi. Oke, ada juga buah juga bisa mengakibatkan kerusakan akibat dari beberapa jenis mikroorganisme. Intinya adalah kebersihan. Jika Anda menggunakan bersih, penyimpanannya bagus, maka kerusakan pangan dapat diminimalisir. Kesimpulan yang kedua, pangan yang punya kandungan air lebih besar lebih cepat mengalami kerusakan dibanding dengan jenis bahan pangan yang kering atau yang kering, nol kadar air. Kemudian kerusakan pangan itu didahului oleh aktivitas bakteri, baru diikuti oleh kapang dan hamir. Kenapa? Karena berkaitan dengan waktu inkubasi dari jenis mikroorganisme tersebut. Baik, mungkin itu yang bisa didiskusikan pengantar pada hari ini. Selamat siang. Terima